Halo teman-teman, salam sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 30 KKN Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Trisakti Yogyakarta. Melalui video ini, kami akan melakukan edukasi terkait COVID-19. Nah, yang pertama teman-teman, apa sih sebenarnya COVID-19 itu? Jadi, COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, saat virus ini menginfeksi manusia, maka akan menyebabkan penyakit saluran pernafasan mulai dari flu biasa hingga masalah yang serius. Masalah yang serius di sini seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disebut dengan MERS. Dan sindrom pernafasan akut seperti Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa dikenal dengan SARS. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu ya kalau virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember tahun 2019 lalu. Maka, dari situlah diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. Yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. Terus teman-teman tahu tidak gejala yang akan timbul apabila terinfeksi COVID-19? Nah, jadi gejala yang akan muncul apabila seseorang terinfeksi COVID-19 itu banyak ya teman-teman. Menurut World Health Organization atau WHO, terdapat beberapa gejala yang mungkin timbul, mulai dari gejala ringan hingga gejala yang berat. Yuk bahas satu persatu. Yang pertama, terdapat gejala ringan atau gejala yang paling umum dirasakan, yaitu berupa demam, batuk kering, dan kelelahan. Dan yang kedua, gejala sedang namun jarang dirasakan, berupa nyeri tenggorokan, diare, sakit kepala, dan hilangnya indera perasa atau pencium, serta terdapat ruam pada kulit. Gejala yang terakhir merupakan gejala yang berat, yaitu berupa sesak nafas, nyeri dada, hingga kehilangan kemampuan berbicara dan bergerak. Selanjutnya, siapa saja sih yang beresiko terinfeksi COVID-19? Yang beresiko terinfeksi COVID-19 adalah semua orang yang berkontak langsung dengan seseorang yang terpapar COVID-19. Namun, kelompok yang lebih rentan terinfeksi adalah orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta seperti asma, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Serta seorang yang berusia lanjut, seorang yang memiliki daya tahan tubuh rendah juga beresiko tinggi untuk terinfeksi COVID-19 ya teman-teman. Lalu, bagaimana sih pencegahannya agar kita tidak tertular virus COVID-19? Nah, di sini terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan ya teman-teman. Yang pertama, menjaga kesehatan dan stamina tubuh agar tetap prima, supaya kekebalan tubuh kita meningkat. Yang kedua, menjaga kebersihan diri, seperti melakukan 6 langkah mencuci tangan menggunakan sabun atau membasuh tangan kita menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Yang kelima, hindari tempat-tempat yang berkerumun. Yang keenam, menggunakan masker dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, selalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi yang akurat, serta mengikuti arahan pemerintah dan dinas tempat. Seperti itu ya teman-teman.
Tutup mulut dan hidung Anda saat batuk atau bersin dengan menggunakan tisu. Untuk selanjutnya, hindari menutup mulut saat batuk atau bersin dengan menggunakan tangan. Untuk yang ketiga, buanglah tisu bekas batuk dan bersin langsung ke tempat sampah. Lalu yang keempat, jika tidak memiliki tisu, gunakan lengan atas atau siku untuk menutupi saat sedang batuk atau bersin. Untuk yang kelima, tidak lupa mencuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin. Jika tidak tersedia sabun atau air, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol. Yang keenam, tetap menggunakan masker agar tidak menular ke orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan himbauan penggunaan desinfektan di masa pandemi COVID-19. Tahukah teman-teman, virus COVID-19 itu bisa tinggal loh di permukaan benda-benda, serta memiliki daya tahan berjam-jam, bahkan berhari-hari. Nah, dalam penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Hospital Infection pada bulan Februari 2020, virus corona bisa bertahan di beberapa benda yang sering kita gunakan. Benda-benda tempat penularan COVID-19 yang pertama adalah yang terbuat dari plastik, besi, dan baja. Lama paparan kurang lebih 2-3 hari. Contohnya gagang pintu, kunci motor, helm, dan sebagainya. Yang kedua adalah bahan yang terbuat dari kayu dan kaca. Lama paparan kurang lebih 4 hari. Contohnya kursi, meja, kaca, jendela, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Lama paparan 3-4 jam. Contohnya peralatan masak yang terbuat dari aluminium. Yang keempat adalah bahan yang terbuat dari kertas dan karton. Kardus. Lama paparan kurang dari 24 jam. Contohnya seperti buku, koran, maupun kardus. Nah, dilihat dari paparan COVID-19 terhadap benda-benda yang sering kita gunakan, maka ada pun solusi penanganannya, yaitu dengan melakukan penyemprotan bahan desinfektan pada alat dan bahan atau tempat yang sering kita gunakan, misalnya seperti gagang pintu, kursi, meja, dan lain sebagainya. Bahan desinfektan itu sendiri merupakan bahan kimia yang dapat membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Nah, pada slide ini kita akan membahas informasi terkait desinfektan. Sebenarnya teman-teman itu sering menggunakan bahan desinfektan. Cuma sayangnya teman-teman tidak menyadari akan hal itu. Contohnya saja ya, bahan desinfektan yang sering kita gunakan. Ya, antara lain misalnya Wipol, Baclean, dan sebagainya. Alasan bahan ini bisa dijadikan sebagai bahan desinfektan karena di dalam Wipol dan Baclean terdapat kandungan sodium hipoklorin, di mana fungsi dari senyawa sodium hipoklorin ini adalah membunuh mikroorganisme seperti virus, jamur, bakteri, dan sebagainya. Nah, melanjutkan dari slide sebelumnya terkait informasi desinfektan. Jadi senyawa sodium hipoklorin ini sangat reaktif, teman-teman. Yang artinya senyawa ini dapat bereaksi buruk bagi tubuh. Nah, perlu ditekankan juga teman-teman
bahwa semua bahan desinfektan tidak dianjurkan digunakan atau dioleskan atau diminum bagi tubuh manusia. Karena apa? Karena dapat menyebabkan iritasi, misalnya saja iritasi pada kulit atau mata, serta dapat menyebabkan keracunan juga. Nah, terkait dengan cara pembuatan bahan desinfektan, sangatlah mudah teman-teman, yaitu dengan cara mencampurkan bahan rumahan seperti Wipol atau Baclean dengan air. Untuk perbandingannya, 1:100, di mana indikator 1 dijadikan zat terlarut dan indikator 100 dijadikan pelarut, yaitu air. Nah, setelah dicampurkan, bahan desinfektan telah jadi dan siap digunakan. Mudah bukan? Nah, itu tadi adalah himbauan pentingnya penggunaan bahan desinfektan di masa pandemi ini. Dan juga teman-teman selalu patuhi peraturan pemerintah serta jaga kesehatan diri masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lain waktu. Dadah. Disinfektan merupakan cairan alkohol yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati, yang dimana disinfektan itu sendiri mempunyai manfaat untuk membunuh kuman dan virus penyebab penyakit. Dan biasanya disinfektan itu sendiri mengandung 70% alkohol dan senyawa antimikroba alami seperti eukaliptus. Tujuan dilakukan penyemprotan disinfektan adalah untuk membunuh kuman dan virus penyebab penyakit. Dan paling sering dilakukan penyemprotan disinfektan itu biasanya benda yang paling sering disentuh oleh tangan. Paling sering digunakan untuk membuat disinfektan yaitu cairan pemutih, karbol, dan pembersih lantai. Bahan yang perlu disiapkan untuk membuat disinfektan itu sendiri yaitu air bersih dan cairan pemutih atau karbol atau pemutih lantai dengan kadar alkohol 70%. Dan alat yang digunakan yaitu botol, sarung tangan, dan masker. Untuk cara pembuatan disinfektan itu sendiri, yang pertama itu tuangkan cairan pemutih ke dalam botol, dan yang kedua tambahkan air bersih ke dalam botol yang sudah terisi cairan tadi, dan yang ketiga tutup botol hingga rapat, kemudian kocok secara perlahan untuk mencampur air dan pemutih secara sempurna. Lalu jika sudah tercampur, maka cairan disinfektan siap digunakan. Cara penanganan yang bisa kita lakukan di rumah secara mandiri saat terpapar COVID-19 yaitu yang pertama, melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan selalu menjaga jarak dengan orang sekitar atau satu rumah. Yang kedua, selalu mengukur suhu tubuh 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, banyak mengkonsumsi air putih untuk menjaga cairan di dalam tubuh. Yang keempat, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Selanjutnya, mengkonsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri sesuai anjuran dokter. Dan memperhatikan gejala yang dialami. Apabila gejala yang dialami terus memburuk, segera menghubungi rumah sakit terdekat atau dokter terdekat.